penetapan bahwasanya Allah berada di atas, berada di langit. Kenapa? Karena maka ini menetapkan bahwa Allah berada di mana, Pak? Makanya heran ya. Kita heran dengan orang-orang yang mengingkari Allah berada di mana? Di atas. Maka dari itu ya, akhi, batil ya orang yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas. Bahwasanya Allah berada di atas itu ya dalilnya lebih sampai Rasulullah SAW mengatakan, man taraka salat al-asr faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, seakan-akan ia terputus dari harta dan keluarganya, kata Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak, yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan isbat bi anna Allah ya fauqa ibadihi fis sama. Penetapan bahwasanya Allah berada di atas, berada di langit. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ apa? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum." Kemudian naiklah malaikat yang telah bertugas di malam hari. Naiknya kemana, Pak? Kepada Allah. Iya. Dan sebutkan dalam ayat Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Malaikat dan ruh, itu malaikat Jibril, naik kepada Allah dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Iya. Dalam surat As-Sajdah, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dalam satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij 50.000 tahun. Sebagian ulama menjamak bahwa yang 1000 tahun itu, Pak, itu jarak langit dunia. Ya. Sedangkan 50.000 tahun itu dari bumi kemana? Ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik. Nih, para malaikat itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang namanya naik dari mana ke mana? Naik itu dari bawah ke atas, Pak. Maka ini menetapkan bahwa Allah berada di mana, Pak? Berada di atas. Makanya heran ya. Kita heran dengan orang-orang yang mengingkari Allah berada di mana? Di atas. Hanya karena syubhat yang sangat lemah sekali. Apa katanya? Kalau Allah berada di atas, berarti Allah butuh tempat. Iya. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia membayangkan Allah itu sama dengan kita. Kita kalau berada di atas berarti butuh apa? Butuh tempat. Kita katakan ya subhanallah, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas, tidak sama sekali ada konsekuensi Allah butuh apa? Tempat. Tidak pula berkonsekuensi bahwa Allah berbentuk jism, sama sekali tidak. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Maka ya akal Islam, ya, fitrah manusia saja, Pak. Semua manusia punya fitrah bahwa Allah itu berada di atas. Makanya Imam Al-Juwayni ketika di majelisnya menetapkan bahwa Allah tidak boleh dikatakan di atas, tidak boleh dikatakan di bawah, dan tidak boleh ditanya di mana Allah. Lalu berkatalah muridnya yang bernama Hamdani. Apa kata Hamdani? Wahai Imam, lalu bagaimana kita menolak darurat fitrah kita? Tidaklah kita berdoa selalu, kecuali selalu kemana? Menghadap ke atas. Antum kalau berdoa tangannya kemana, Pak? Kalau Allah nggak berada di atas, harusnya jangan ke atas dong. Ya. Maka dari itu ya akhi, batil ya orang yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas.
keyakinan yang ditunjukkan oleh 1000 dalil bahwasanya Allah berada di atas itu, ya dalilnya lebih dari 1000, Mas. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim menulis sebuah kitab yang berjudul Ijtima' Juyush al-Islamiyah, berkumpulnya pasukan-pasukan Islam. Ya, maksudnya beliau itu, ya pasukan di sini artinya dalil. Di mana dalam kitab ini beliau khusus menyebutkan 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis 369. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhalal jannah. Ada 5 perkara, siapa yang datang dengan membawa 5 perkara ini disertai keimanan, maka dia akan masuk surga, jannah. Apa itu? Man hafadha ala salawatil khams, ala wudu'ihinna, wa ruku'ihinna, wa sujudihinna, wa mawaqitihinna, wa sama Ramadan, wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila, wa ata zakata tayyibatan biha nafsuh, wa addal amanah. Qila ya Rasulullah, wa ma ada'ul amanah? Qal al-ghuslu minal janabah. Inna Allah lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Rahu Tabrani bi isnadin jayyid. Ada 5 perkara, siapa yang datang dengan membawa 5 perkara ini disertai dengan keimanan, maka dia pasti masuk surga. Yang pertama, itu orang yang menjaga sholat 5 waktu. Dia jaga wudunya, rukunya, sujudnya, dan waktu-waktunya. Dan dia puasa Ramadan. Dan dia haji ke Baitullah bila ia mampu. Dan ia membayar zakat dengan hati yang penuh ridho. Dan ia melaksanakan amanah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa maksud daripada melaksanakan amanah? Kata Rasulullah, itu mandi janabat. Karena Allah tidak pernah memberikan amanah kepada anak manusia dalam masalah agama ini selain itu. Di sini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, yaitu keutamaan 5 perkara ini yang akan disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga haji ke Baitullah. Yang keempat membayar apa? Zakat. Dan yang kelima melaksanakan amanah. Dan yang dimaksud dengan melaksanakan amanah di sini apa, Pak? Mandi janabat. Iya. Di sini kita ambil faedah, Pak. Wala budda minal iman fi adai al-khams al-madhkurah. Bahwa dalam melaksanakan 5 perkara tadi, Pak, harus disertai dengan iman. Sebab kalau tidak disertai dengan keimanan, percuma. Makanya Nabi mengatakan apa? 5 perkara, siapa yang datang dengan membawa 5 tersebut disertai dengan iman. Iman maksudnya di sini iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Kalau ada orang sholat tapi tidak beriman akan adanya surga dan neraka, percuma. Kalau ada orang yang sholat tapi tidak beriman kepada malaikat dan mengatakan malaikat nggak ada, maka nggak diterima, Pak, sholatnya, Pak. Karena para ulama semua sepakat bahwa rukun iman itu termasuk pokok-pokok keimanan. Ya. Dimana kalau kehilangan pokok-pokok ini, hilang imannya. Maka orang yang mengingkari
ya adanya malaikat, mengingkari salah seorang nabi dan rasul misalnya, mengingkari hari akhirat, maka imannya tidak diterima sama sekali. Jadi yang dimaksud dengan iman di sini, Pak, itu pokok-pokok keimanan. Yang iman itu tidak akan diterima kecuali dengan pokok-pokok tersebut. Iya.